Mohon perhatian untuk teman-teman agar dapat menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Retno Syarsi dalam acara Training Legislatif Dasar Fakultas Ekonomi 2020. Semoga teman-teman tidak bosan dengan saya ya. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga baik-baik saja. Ya, baik. Tetap semangat ya teman-teman. Karena kami memiliki dua pemateri yang sangat kece dan keren pada pagi hari ini. Oh ya, saya akan mengingatkan kembali peraturan terkait Training Legislatif Dasar Fakultas Ekonomi 2020 pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan masuk ke room Zoom dengan menonaktifkan audio terlebih dahulu. Yang kedua, peserta diharapkan mengaktifkan video atau on kamera. Yang ketiga, peserta diharapkan hadir room Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Yang keempat, nanti di room chat Zoom akan dibagikan link untuk presensi peserta. Yang kelima, peserta diwajibkan untuk membuat resume setelah acara Training Legislatif Dasar ini selesai. Tanpa basa-basi dan menunggu waktu lama, langsung saja kita masuk ke acara inti pada siang hari ini. Acara akan saya serahkan kepada moderator, tetapi sebelumnya saya akan membacakan CV moderator. Moderator pada pagi hari ini yaitu Putra Arif Budiman, merupakan mahasiswa S1 Ekonomi Pembangunan. Motor pendidikan. Riwayat pendidikan pada tahun 2015 sampai 2018 mengenyam pendidikan di SMA Negeri 4 Magelang. Pada tahun 2018 sampai sekarang menempuh pendidikan di S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Tigar. Riwayat organisasi, saat ini ia menjadi anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Untiдар 2020 dan menjabat sebagai staf komisi pengawasan. Dia juga aktif dalam UKAI Aribat dari tahun 2018 sampai sekarang. Kegiatan yang pernah ia ikuti pada tahun 2020 ini, dia sebagai panitia webinar ekonomi pembangunan. Langsung saja, saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya Putra Arif Budiman yang akan memandu sesi diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih pada semua peserta yang telah hadir dan ikut berpartisipasi pada acara Training Legislatif Dasar DPM FE Universitas Tigar 2020. Semoga di hari yang membahagiakan ini, teman-teman selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya harap teman-teman semua telah siap untuk bersama-sama belajar materi kita yang ketiga di hari yang kedua ini, yaitu mengenai sosialisasi persidangan. Baik, sebelumnya akan saya bacakan aturan main acara pada diskusi kita yang ketiga pada hari yang kedua ini. Narasumber akan terlebih dahulu memberikan pemaparan materi sekitar 30 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan diskusi panel tanya jawab bersama para peserta.
Pada materi sosiali persidangan ini, kita akan bersama-sama belajar dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Mas Haryanto Adi Saputra. Beliau adalah Ketua Umum Dewan Mahasiswa Universitas Negeri Solo 2020. Beliau telah menamatkan riwayat organisasi beliau saat ini dia menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Mahasiswa UNS 2020. Dan pada tahun sebelumnya, di tahun 2019, dia menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Mahasiswa FKIP UNS 2019. Untuk kegiatan pelatihan yang diikuti adalah training legislatif 2 Musyawarah Wilayah LFL 2MI Jateng dan training legislatif 1 Musyawarah Daerah LFF 2MI Jateng pada 2020. Riwayat pendidikannya dari tahun 2004 sampai 2010, dia mengenyam pendidikan di SD Negeri Jatirejo Karanganyar. Dilanjutkan 2010 sampai 2013, mengenyam pendidikan di SMP Negeri 1 Ngargoyoso Karanganyar. Pada tahun 2013 sampai 2016, beliau mengenyam pendidikan di SMA Negeri Mas Haryanto Adi Saputra untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih ya untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk suara saya kedengaran. Oke. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kita panjatkan atas nikmat sehat dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara training legislatif dasar BPM Fakultas Ekonomi Universitas Tidar ini. Ya, perkenalan dulu ya. Jadi sudah dipaparkan juga dari moderator. Perkenalkan, saya Haryanto Adi Saputra dari Universitas 11 Maret Surakarta. Saat ini ya angkatan 9 ya, semester 9. Ya, ambil saja hari nggak apa sih. Ya, mungkin nanti kita lebih ke sharing-sharing aja ya terkait teknik persidangan. Misal nanti ada kekurangan dari saya mungkin bisa ditambahi dari teman-teman. Ya mungkin nanti misal dari saya yang lebih waktu mungkin dari moderator bisa dipotong aja ya, nggak apa-apa. Ya. Sudah tampil belum untuk PowerPoint-nya? Sudah. Sudah terlihat. Oke. Ya. Ini kita langsung aja ya. Oh ya, sebelumnya mungkin dalam setiap aktivitas kita, baik formal maupun formal, mungkin kita ada tujuan ya, mungkin tujuan yang perlu kita capai, baik dalam tujuan tersebut pasti terjadi permasalahan. Nah, dalam masalah tersebut kita pasti akan mencari solusi. Terus gimana sih biar kita bisa menemukan solusi untuk permasalahan tersebut? Mungkin diperlukan suatu rancangan yang terarah ya. Nah, dalam pengambilan pembahasan tersebut itu kita mungkin Indonesia sih itu sudah identik dengan musyawarah untuk mufakat. Nah, dalam
organisasi kampus yang paling efektif mungkin dari sudut pandang kita lembaga legislatif itu melalui persidangan, mungkin seperti itu ya. Oke, itu apa sih sidang itu? Sidang merupakan musyawarah formal atau mungkin identik dengan ada aturan bagus sih dalam persidangan itu. Sidang sebagai pertemuan organisasi guna membahas suatu masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai sebuah ketetapan. Nah, keputusan dalam persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi selama peraturan itu belum dirubah. Keputusan ini sifatnya final ya, jadi baik yang tidak ikut membahas maupun yang ikut itu tetap harus taat, intinya taat pada peraturan yang telah dibuat. Nah, untuk bidang musyawarah dengan sidang sendiri, kalau musyawarah itu lebih ke ini ya, kita secara frontal ya, kita mau bahas apa kita selesaikan di situ. Nah, untuk sidang sendiri itu permasalahan dalam persidangan biasanya dalam bentuk tertulis, mungkin dibuat draft dulu, ada urutan apa saja yang ingin kita bahas. Kalau di pembuatan undang-undang itu kita bikin draft dulu, draft permasalahan yang kita buat, terus kita poin-poin apa saja yang ingin kita bahas itu kita masukkan di situ, hingga terakhir itu penutup kedua persidangan biasanya ada aturan baku atau formal yang mengatur jalannya persidangan. Ini lebih ke tata tertib persidangan tersebut. Untuk mengapa sih mesti sidang? Ya, mungkin dari sudut pandang legislatif itu sidang merupakan sarana demokratis yang paling demokratis untuk mengambil suatu keputusan dalam organisasi. Terus sidang merupakan sarana perencanaan, tadi sudah. Terus sidang merupakan sarana kontrol dalamnya organisasi. Mungkin bagi teman-teman yang di organisasi teman-teman yang baik KM, himpunan, pasti di awal periode, tengah maupun akhir itu pasti melakukan persidangan juga kan. Nah, itu sebagai mungkin yang sidang awal atau biasa itu rapat kerja itu sebagai perencanaan. Kita mau merencanakan apa selama satu periode kapan melalui program kerja yang kita bahas waktu sidang rapat kerja kan. Terus ada pleno tengah, itu kan biasanya evaluasi ya, mengontrol selama periode kita sudah menyelesaikan apa saja yang menjadi perencanaan kita. Terus yang terakhir itu kan sidang akhir kan, itu sebagai kontrol kita selama satu periode sudah efektif atau belum. Terus sidang merupakan sarana evaluasi organisasi. Nah, ini mungkin semisal di UKM sih, biasanya UKM himpunan pasti ada evaluasi di akhir juga. Nah, terus sidang dimana saja sih kita bisa menjumpai sidang? Mungkin yang pertama itu di instansi negara ya, atau pemerintah. Itu yang paling sering kita dengar kan pasti DPR, MPR, itu kan sering kan sidang. Bahkan akhir-akhir ini juga melakukan sidang secara daring kan. Ya, unik sih. Mungkin ya kita perlu contoh juga. Terus di pengadilan juga sama, di Mahkamah Konstitusi Agung maupun Mahkamah itu ada pengadilan untuk pembahasan sengketa pidana, pidana. Terus terakhir juga ada di organisasi, baik di kampus maupun di luar kampus.
Mungkin nanti kita lebih ke organisasi ya. Nah, dalam sidang juga diperlukan cara atau metode sih biar sidang juga berjalan efektif. Ini yang pertama, kita perlu menyiapkan agenda dengan jelas dan matang. Terus ada pembagian peran. Ini lebih ke pimpinan ya, dengan peserta sidang juga. Pimpinan 1, 2, 3, terus peserta penuh, peserta peninjau itu harus jelas. Sehingga keberjalanan sidang itu bisa efektif atau berjalan dengan lancar. Terus yang ketiga, orientasi pada solusi. Dan tujuan sidang itu mencari solusi. Nah, kita fokuskan agar solusi dalam permasalahan bisa ditemukan. Untuk acara sidang sendiri, pertama itu ada sidang pleno ya. Sidang pleno ini dilaksanakan melibatkan seluruh anggota yang di bawah sidang paripurna. Kalau di tema ini sedang di organisasi juga sama sih. Terus tidak selamanya dipimpin oleh pimpinan lembaga atau presidium sidang. Nah, untuk sidang pleno ini lebih ke kita mencari orang buat jadi pimpinan. Misal di DPM itu kan pimpinan sidang biasanya dari ketua umum kan. Nah, untuk pleno ini bisa dicari yang lain. Mungkin nanti sidang paripurna itu harus dari ketua DPM. Ya, mungkin kalau di UNS Tima ya, kalau di Untiter mungkin nanti bisa menyesuaikan juga. Terus yang ketiga dilaksanakan untuk membahas hal-hal tertentu, mungkin pleno tengah untuk evaluasi tengah periode, pleno akhir untuk evaluasi satu periode. Terus ada sidang paripurna, itu persidangan yang dilaksanakan dengan melibatkan keseluruhan anggota. Nah, untuk sidang paripurna ini mungkin yang sering pembahasan suatu produk hukum atau UU, KPM, mungkin KM, itu harus melalui sidang paripurna dan harus melibatkan seluruh anggota legislatif. Dipimpin oleh pimpinan lembaga umum DPM atau badan legislasi. Terus ketiga dilaksanakan untuk mengesahkan segala ketetapan dan keputusan tertentu. Mungkin sidang paripurna pembahasan UU mungkin UU pemilu itu mungkin masuk di sidang paripurna. Terus ada sidang komisi, itu sidang yang hanya diikuti oleh anggota komisi saja. Mungkin kalau dari KM ini lebih ke rapat bidang ya. Ya sama sih, kalau rapat kan lebih ke musyawarah. Kalau di badan legislasi kampus itu lebih ke sidang. Intinya juga sama sih. Pembahasan hanya materi yang menjadi tugas dari komisi tersebut. Jadi tidak mungkin lebih ke program kerja atau produk hukum yang dijalankan oleh komisi terkait. Komisi. Nah, dalam sifat persidangan sendiri ada dua. Yang pertama sidang terbuka dan sidang tertutup. Nah, untuk sidang terbuka ini bisa kalau nantinya masyarakat atau mahasiswa umum bisa ikut untuk sidang. Mungkin lebih ke sidang kalau di UNS itu sidang pembahasan ini di ART suatu KPM pembahasan di ART di UNS itu lebih ke sidang terbuka. Mungkin kalau di Untiter ya harusnya sama, di DPM Untiter itu masuk ke sidang terbuka. Mungkin misal
Intinya sidang terbuka ini semua mahasiswa bisa mengikuti, walaupun pembagian suara peserta sidang sendiri juga terbatas. Terus sidang tertutup ini lebih ke internal sih. Mungkin tadi sidang komisi itu masuk ke sidang tertutup. Mungkin kalau di UKM itu pleno akhir juga mungkin sifatnya tertutup, hanya rata-rata hanya dari pengurus UKM sendiri yang hadir. Untuk tujuan sidang sendiri, yang pertama mengisahkan suatu hal atau ketetapan atau terus disesuaikan dengan maksud masing-masing, misal membuat aturan persidangan atau tata tertib, terus menerima dan menolak pertanggungjawaban pengurus yang lalu, terus menetapkan beberapa kebijakan organisasi, misal ADART, rekomendasi, dan lain-lain, terus memilih ketua dan wakil ketua. Peranan sidang. Pertama ada peserta sidang, itu adalah quorum atau jumlah minimum anggota yang harus hadir di rapat atau majelis atau persidangan. Mungkin untuk peserta sidang kan biasanya di tata tertib juga dibahas, itu kan minimal sidang bisa berjalan itu kan 1/2+1. Terus selanjutnya atas kesepakatan forum dan mungkin kayak itu. Terus ada presidium sidang, ini bentuk pemimpinan kolektif 2 orang atau lebih ya. Mungkin rata-rata itu 3 orang. Jadi untuk pimpinan atau presidium sidang pertama itu pemimpin sidang. Terus presidium sidang 2 itu tugasnya buat lobbying atau memberi masukan ke pimpinan sidang. Terus presidium 3 itu sebagai notulen. Itu rata-rata di organisasi gitu sih. Mungkin misal kita melihat lebih ke DPR itu kan ada 5 pimpinan DPR kan, pimpinan 1 terus sebagai ketua, terus sebagai ketua 1, 2, 3, 4. Jadi diusahakan ganjil, misal biar biar dalam pengambilan keputusan itu tidak terjadi suara bulat. Misal dari peserta sidang itu suaranya maksudnya sama sih, dari peserta sidang misal suaranya imbang atau mungkin 40 orang, jadi pimpinan sidang bisa memberikan hak suaranya hingga terjadi perbedaan suara. Untuk presidium sendiri harus ada kriteria ya. Yang pertama bijaksana, ini lebih ke artian bijaksana itu tidak mementingkan kepentingan pribadi, jadi harus mementingkan asas semua peserta sidang. Terus tegas, biar misal dari peserta sidang ada yang menyalahi aturan, harus tegas dalam memberikan teguran maupun sanksi. Terus berwawasan luas, ini biar tahu sih sudut pandang dari presidium sidang itu seperti apa. Terus adil ini tidak memihak salah satu kubu ya. Mungkin kalau ya di UNS ya, kita ambil contoh di UNS itu kan anggota legislatif itu perwakilan partai, sehingga dalam pengambilan keputusan pasti ada peranan partai di dalamnya, dalam DPM maupun DIMA di UNS. Jadi sebisa mungkin pimpinan sidang itu dalam
pembahasan suatu permasalahan itu ada di tengah-tengah, jadi tidak memihak partainya mungkin atau mungkin dari faksinya, sehingga biar akses dari teman-teman yang lain itu bisa tersampaikan. Terus ada draft materi sidang atau bahan-bahan yang akan dibahas dalam sidang seperti hadir di ART atau aturan yang lain. Untuk ada notulen itu mencatat jalannya persidangan. Mungkin misal tadi kan dari residium ada 3 kan, residium 3 itu sebagai notulen. Misal dari yang lain, mungkin dari panitia persidangan ada notulen lagi juga diperbolehkan. Mungkin kan sedikit pansus sih, misal residium 3 awal laptop di depan terus nampilin di CD kan sedikit nggak enak dilihat dari teman-teman peserta sidang. Jadi untuk notulen juga diusahakan sendiri dari panitia. Terus ada perlengkapan sidang, palu, meja, kursi, alat tulis, LCD juga bisa. Mungkin yang paling penting di sini ada palu sidang. Untuk aturan ketukan palu sendiri, mungkin ini kalau kita bandingkan dengan pemerintahan, ya itu sedikit beda-beda sih. Mungkin instansi A sama B beda, organisasi A dan B beda. Mungkin aturan ketukan palu ini saya ambil dari ADART FL2MI atau Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia. Jadi yang kita bahas di sana juga yang kita terapkan di kampus UNS itu juga pakai dari FL2MI. Untuk 1 kali ketukan itu untuk mengesahkan suatu poin, mengesahkan poin per poin, terus pergantian pimpinan sidang, pencabutan kembali keputusan yang keliru atau PK, terus pending. Untuk pending, lanjut dulu. 2 kali ketukan itu untuk skorsing dan mencabut skorsing. Nah, bedanya pending sama skorsing itu pending itu antara 1 kali 15 menit sama 2 kali 15 menit itu paling maksimal. Jadi untuk skorsing itu misal skorsing isoma maupun istirahat sholat itu masuk ke skorsing. Nah, untuk pending ini peserta sidang tidak diperbolehkan keluar forum. Terus untuk skorsing sendiri ini peserta sidang diperbolehkan untuk sholat, istirahat. Terus untuk 3 kali ketukan itu untuk membuka dan menutup persidangan sama mengesahkan keputusan final. Mungkin lebih ke pembacaan SK sih, surat ketetapan hasil untuk menenangkan atau mengendalikan sidang. Pimpinan sidang untuk punya wewenang penuh dalam pengendalian persidangan, sehingga untuk ini berhak untuk menenangkan peserta sidang yang lain. Nah, untuk aturan palu sendiri juga, ketukan sendiri juga ada ini sih. Mungkin misal mau ngetuk palu itu palu diangkat antara 10 sampai 15 cm dari meja. Terus untuk sudut kemiringan juga ada aturannya, itu sekitar 30 derajat untuk pengangkatan palu sendiri. Nah, dalam penyampaian ide atau pendapat itu ada ini juga ya, ada peraturannya sendiri juga ya. Diusahakan itu menggunakan kata introduksi terus sambil mengangkat tangan, itu biar
presidium sidang itu tahu siapa yang mau interupsi atau memotong pembicaraan. Untuk interupsi itu ada 6, mungkin lebih sih. Ya, standar ini 6 ya. Yang pertama itu point of order, itu memberikan penjelasan terhadap jalannya persidangan. Misal persidangan itu melenceng, jadi biar terarah itu diberikan point of order. Jadi dalam interupsi sambil mengangkat tangan itu menyebutkan mungkin mau interupsi point of order, view, atau yang lainnya itu harus disebutkan juga mau interupsi apa ya. Terus point of view itu untuk melihat kembali poin-poin yang telah dibahas sebelumnya, mungkin sebagai patokan aja. Terus ada point of clarification itu untuk memberikan klarifikasi terhadap poin yang membutuhkan atau poin yang dalam pembahasannya itu terlalu melenceng. Point of solusi itu memberikan solusi terhadap pimpinan sidang. Terus ada point of information itu memberikan informasi berkaitan dengan ini sih, lebih ke pendapat secara pribadi. Terus untuk point of view ini lebih ke memberi tahu pimpinan sidang apabila ada peserta sidang yang lain itu merasa tersudutkan dari pembahasan atau pemaparan dari peserta sidang lainnya. Jadi dalam persidangan itu antara ini ya, 6 ini itu yang paling pokok itu point of order. Jadi semisal ada 2 peserta sidang itu ada interupsi yang berbarengan. Yang satu point of order, terus yang satu point of clarification. Mungkin dari pimpinan sidang itu lebih mendahulukan point of order karena kepentingan dari interupsi itu lebih tinggi yang order. Jadi antara ini sih, jadi ini udah diangkin order, terus bawahnya view, bawahnya lagi clarification, bawahnya solusi, informasi, lalu privilege. Jadi harus berurutan dari yang atas sampai bawah dalam mendahulukan interupsi. Nah, terus dalam sidang sendiri juga ada istilah walkout. Itu sebagai bentuk protes ya dari peserta sidang atau kelompok peserta dalam menyikapi persidangan. Mungkin ya kita juga pernah lihat juga di instansi pemerintahan, mungkin di DPR ya, jadi beberapa fraksi yang all out dari persidangan. Mungkin itu sudah jadi hal biasa ya dalam persidangan. Mungkin semisal dari teman-teman juga mau mencoba all out dalam pembahasan peraturan cipta. Nah, untuk mungkin lebih tidak mengakui keabsahan persidangan ya. Nah, tapi di sini ada catatan, misal mereka tidak mengakui, tidak apa-apa. Jadi produk hukum yang disahkan dari peserta sidang yang ada, yang ikut itu tetap mengikat walaupun ada peserta yang walk out. Jadi peserta yang walk out juga harus mengikuti mematuhi peraturan yang telah disahkan. Nah, untuk walk out sendiri bisa lama ya, 1 jam, 1 hari, atau mungkin selama persidangan berjalan sampai akhir persidangan. Nah, mohon maaf Mas, dalam pengambilan keputusan tinggal 5 menit lagi.
Jadinya ini terakhir kok. Oh iya. Oke, dalam pengambilan keputusan itu ada beberapa keputusan yang kita lebih identik. Jadi pengambilan keputusan itu diusahakan harus mencapai kata mufakat ya, musyawarah mufakat. Nah, semisal dalam mencapai musyawarah untuk mufakat ini tidak berjalan, itu bisa melalui lobbying. Lobbying itu dari Presidium 2, pimpinan sidang 2 kepada peserta sidang yang masih berbeda pendapat. Terus misal lobbying juga tidak mencapai titik temu, itu baru kita adakan voting dengan pengambilan keputusan atau suara terbanyak. Jadi mungkin misal mau benar-benar musyawarah itu ya harus ini musyawarah untuk mufakat. Jadi semua peserta sidang itu menyetujui atau menyetujui ketetapan yang dibuat bersama. Nah, dalam hal ini presiden sidang berwenang penuh terhadap peserta yang masih saja tidak patuh pada hasil keputusan. Nah, misal sampai ke voting ada yang tidak setuju, itu presiden sidang juga bisa mengesahkan karena sudah sampai ke voting yang tidak ada pengambilan suara yang lain. Nah, voting ini sudah akhir dari pengambilan keputusan. Ya, mungkin cukup itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih dari Mas Haryanto Adi Saputra yang sudah memaparkan materi tentang teknik persidangan secara detail kepada kami semua. Baik, sebelum memasuki diskusi tanya jawab, saya akan membacakan aturan main diskusi, di mana nanti pada sesi tanya jawab terdiri dari 1 termin dan diberikan kepada 3 orang penanya dan akan dibahas oleh narasumber kita pada diskusi kali ini. Peserta yang akan bertanya terlebih dahulu memilih fitur raise hand di room chat dan akan dipilih oleh saya sendiri untuk dipersilahkan menuliskan pertanyaannya dengan format yang sudah ditentukan. Dipersilahkan kepada para peserta yang ingin bertanya untuk raise hand atau menuliskannya di room chat. Sambil menunggu pertanyaan, Mas Haryanto masih di tempat? Mohon maaf. Masih Pak, ini juga. Jangan panggil saya Pak, Mas. Oke. Saya masih muda, Mas. Di kali ini apakah ada pertanyaan atau tidak? Sepertinya materi yang dijelaskan oleh Mas Haryanto ini sudah sangat jelas dan sangat lengkap. Sudah mendetail dengan teknik sidang yang ada. Mungkin tidak ada pertanyaan, Mas Haryanto. Boleh. Sebenarnya kita lebih ke sharing-sharing aja sih. Mungkin dari teman-teman semisal mau ingin tahu dari UNS itu gimana juga nggak apa-apa. Kita ke sharing-sharing aja. Ya, siap Mas.
Jika tidak ada pertanyaan mungkin sebentar, sepertinya ada yang mau tanya. Silahkan untuk peserta yang ingin bertanya langsung dengan Mas Haryanto atau menuliskannya di chat. Untuk Mas Haryanto, maaf boleh saya bertanya sedikit, Mas? Boleh. Untuk kegiatan DPM kali ini sih, kita kan pandemi baru merasakan pertama kali ini untuk generasi kita kan, Mas. Untuk di UNS sendiri, itu terasa sekali atau bagaimana, Mas, perubahannya? Dan untuk menyesuaikannya itu bagaimana? Oke, terkait ini ya kegiatan selama pandemi. Mungkin yang paling terasa juga di proker kita sih. Mungkin nggak cuma di tema UNS, tapi juga di mungkin dari teman-teman yang lain juga terasa. Tapi mungkin selama kalau menurutku sih pandemi tidak selamanya jadi masalah, tapi selama pandemi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Mungkin terkait ini sih, training legislatif yang dilakukan oleh teman-teman selama pandemi ini mungkin menurutku lebih efektif daripada training legislatif hari biasanya atau selama tidak ada pandemi. Soalnya karena mungkin kita sudah masuk era revolusi industri 4.0 juga kan, jadi mau tidak mau ke depannya kita juga harus mencoba melakukan kegiatan secara daring maupun luring daring ya. Jadi dari training legislatif selama pandemi ini lebih bisa diakses oleh mahasiswa secara umum. Jadi tidak cuma yang ikut saja, tapi setelah ini kan pasti banyak sih di YouTube tentang training legislatif, webinar, jadi semua bisa mengakses. Jadi kesetaraan itu ada. Jadi tidak cuma yang ikut, misal dari yang lain ingin tahu lebih itu bisa lihat di platform YouTube maupun yang lainnya. Mungkin itu sih. Ya kalau 2NS cuma proker yang berhubungan secara langsung itu mungkin belum bisa dilaksanakan, harus diubah juga metodenya. Iya, siap. Ini ada pertanyaan yang masuk ke chat saya, Mas, dari Vita Irawati. Menanyakan bagaimana sistem penyerapan aspirasi dan pengadvokasian di DPM UNS sendiri, Mas. Oke, terkait aspirasi. Ya, mungkin ya ada beberapa aspirasi, tapi mungkin yang utama di UNS itu kita melalui riset sih. Mungkin yang kita mungkin miniatur dari DPR juga. Jadi kita juga melakukan riset. Mungkin riset ini lebih ke terkait fasilitas. Jadi kita turun langsung ke fakultas, prodi, terus melihat secara langsung apa sih kurangnya di prodi-prodi yang lain di gedung-gedung itu. Terus setelah itu ada rembuk mahasiswa. Jadi ada keberlanjutan dari riset itu. Kita rembuk dengan pihak pimpinan mungkin atau WR3, terus pihak MAWA yang berhubungan langsung dengan kegiatan mahasiswa. Itu kita diskusi, kita sampaikan hasil riset kita kepada
mereka. Terus mungkin ya kita tidak bisa mengharapkan mungkin periode ini kita reses, terus periode depan itu realisasi itu kita tidak bisa mengharapkan. Mungkin yang sudah berjalan itu selama ini kita periode ini reses, baru 2 periode ke depan baru bisa dibenahi. Soalnya juga dari pihak kampus sendiri juga telah menganggarkan itu mungkin tahun depan itu sudah masuk anggaran di tengah periode ini kan sudah bisa kan, jadi tidak bisa langsung terrealisasi gitu saja. Mungkin seperti itu. Iya, siap sekali Mas. Ini masih ada pertanyaan, masih boleh atau tidak Mas? Boleh Pak. Iya, siap. Ini dari Furqan Ahmad Fauzi kan bertanya, dari sekian program kerja yang dibuat sebelum adanya pandemi, apakah kemudian pada saat pandemi semua bisa dijalankan atau membuat program kerja pengganti? Begitu Mas. Ya. Mungkin ya di UNS ya, mungkin kita juga ini sih telat, jadi mungkin ya ada keuntungan juga sih telat waktu pembahasan program kerja. Jadi setelah pas KLB itu kita baru rapat kerja, jadi program kerja kita sesuaikan dengan pandemi. Walaupun sebagian program kerja tidak bisa jalankan, tapi ya kita usahakan kita ubah metodenya, mungkin daring maupun yang lainnya. Mungkin yang paling berimbas itu terkait pemilu ya, mungkin dari teman-teman DPM Untider juga juga merasakan terkait pemilu itu masih kita diskusikan gimana sih, soalnya juga dari teman-teman mahasiswa umum juga libur kan, jadi tidak bisa kita lakukan melalui voting biasanya. Jadi mungkin nanti kita ubah atau mungkin berpeluang juga mundur ke bulan Januari Februari. Kalau program kerja ya masih jalan sih, mungkin kait ini juga rata-rata kita webinar gitu. Ya, siap. Berarti tidak ada kendala yang signifikan ya Mas dari adanya pandemi. Mungkin kendala di internal sih sepertinya, karena pada di rumah semua, jadi ya susah dihubungi. Ya. Komunikasinya ada berkurang Mas. Ya. Iya, mungkin sekian dari sesi tanya jawab kali ini. Izinkan saya membacakan sedikit kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Mas Haryanto pada materi teknik sidang ini. Di antaranya pembekalan konseptual mengenai teknik persidangan, gambaran tentang jalannya persidangan, dan pemahaman serta keterampilan dalam teknik persidangan yang dibutuhkan. Sidang merupakan musyawarah formal. Sidang ada beberapa macam, yaitu sidang pleno, sidang paripurna, dan sidang komisi. Perangkat yang dibutuhkan saat sidang sendiri adalah peserta sidang, presidium, draft materi sidang, notulen, dan perlengkapan sidang. Baik, itulah tadi diskusi kita pada pagi hari ini yang pertama mengenai teknik persidangan. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita pagi ini, Mas Haryanto Adi Saputra, yang telah berbagi ilmunya yang sangat luar biasa ini dan sudah mau menyempatkan waktu sharing-sharing bersama DPM FEU Untidar. Serta kepada para peserta yang telah berpartisipasi dengan baik pada diskusi kita yang pertama pada pagi hari ini. Untuk Mas Haryanto, semoga tidak kapok ya Mas untuk berkunjung di DPM FEU Untidar lain waktu mungkin. Oke, ini lain waktu bisa main ke situ juga. Nunggu pandemi kelar.
Holiday bareng, Mas. Iya. Ya, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya Putra Arif Budiman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada moderator. Gimana nih materi pertama kita pada pagi hari ini? Menarik tidak ya teman-teman? Teman-teman, menarik tidak ya? Menarik banget. Oke. Mungkin yang belum on kamera bisa di-on-kan biar wajah ganteng sama cantiknya bisa kelihatan. Apa itu masih ngantuk ya? Mohon dinyalakan kamera. Oh ya, saya ingatkan kembali, jangan lupa catat poin-poin pentingnya untuk buat resume ya, teman-teman. Terima kasih kembali kepada Mas Haryanto yang telah memberikan ilmunya. Bisa dikerjakan yang berbeda-beda, bisa kolaborasi secara online. Mungkin teman-teman bisa mulai presensi sudah disiapkan di room chat Zoom ya, teman-teman. Oke, acara kita lanjutkan kembali. Acara selanjutnya pemaparan materi kedua tentang legal driving. Langsung saja saya serahkan kembali kepada moderator. Kepada moderator saya persilahkan. Terima kasih pembawa acara. Kembali lagi kepada saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya memandu acara pada hari ini. Alhamdulillah saya dapat full time hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada peserta training legislatif dasar DPM FPU Untidar yang masih semangat mengikuti rangkaian acara sampai materi keempat kali ini. Kita juga kedatangan pemateri yang sangat luar biasa di akhir sesi kali ini. Beliau adalah Mas Ade Firdaus Triagusta. Selamat pagi Mas Ade. Halo Bu, selamat pagi juga. Iya Mas. Iya. Untuk peserta kalau mau pin video Mas Ade juga bisa. Beliau sangat tampan dan rupawan ya. Baik, izinkan saya membacakan CV beliau. Itu Mas Ade Firdaus Triagusta atau biasa dipanggil Fir. Merupakan seorang
mahasiswa aktif S1 Oceanografi Universitas Diponegoro, lahir di Rembang tepat tanggal 17 Agustus. Tahunnya dari jam tumben ke Mas, saya tidak tahu jadinya. Saya mau manggil Mas atau bagaimana? Memiliki fokus pada kebijakan dan pembangunan wilayah pesisir dan laut. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa FPIK Universitas Diponegoro. Pencapaian paling terbaru di tahun 2019 yaitu beliau pernah meraih sebagai penulis terpilih event menulis kreatif demi literasi cinta menulis. Yang kedua, penerima Solar Basma Pertamina batch kelima. Peserta terbaik latihan keterampilan manajemen mahasiswa LKMM tingkat Madya Universitas Diponegoro. Sebenarnya ini CV-nya banyak sekali ya Mas. Saya kalau bacakan semuanya mungkin sampai besok ini Mas. Mas Ade Firdaus ini sangat aktif sekali. Kalau nanti boleh kami akan share CV beliau ke grup teman-teman untuk dibaca keaktifan beliau di bagian mana saja, di bidang apa saja. Baik, sebelumnya akan saya bacakan aturan main pada diskusi kita kali ini. Nah, Mas Ade Firdaus sebagai narasumber akan memberikan pemaparan materi sekitar 30 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan diskusi panel tanya jawab bersama para peserta. Pada materi legal drafting kali ini, kita akan bersama-sama belajar bersama Mas Ade Firdaus Triagusta tentang apa sih itu legal drafting, apa yang ada di dalamnya, apa komponen-komponennya. Kita akan belajar lebih lengkap dan lebih detail bersama Mas Ade Firdaus. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan untuk Mas Firdaus memaparkan materinya. Terima kasih kepada Puput sebagai moderator. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Furkon, gimana kabarnya Furkon? Alhamdulillah, baik Mas. Ya, ini boleh saya saja menampilkan materinya. Dari... Oh iya Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya teman-teman? Vita Irawati gimana kabarnya? Kayaknya kok nggak on cam. Haifar gimana Haifar? Haifar Amruzin gimana kabarnya? Baik Mas, baik. Alhamdulillah. Terus nih Siva Fauzi gimana kabarnya? Baik Kak, baik. Alhamdulillah, pada baik ya. Oke, di sini aku mau ngejelasin soal legislatif drafting yang sebelumnya diminta oleh dari DPM FE Untidar. Sebenarnya ini kalau nggak salah aku keempat kali ngisi di Untidar karena mahasiswa Untidar sangat aktif dan ingin belajar, haus akan ilmu ya. Keren banget. Ya aku izin share screen ya. Udah kelihatan belum? Sudah Mas. Oke. Oke, di sini aku bakal ngejelasin soal legal drafting dan bedah undang-undang. Aku sampai di training legislatif FE Untidar 13 September 2020. Oke. Ya teman-teman, halo FE Untidar, kenalin aku Ade Firdaus Triagusta, biasa dipanggil Fir. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan S1 Oceanografi di Undip tepatnya, dan sedang diamanahi kebetulan menjadi Ketua Umum dari Senat Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro tahun 2020. Kebetulan aku juga tahun kemarin 2 tahun terakhir jadi Ketua Komisi 3 di FL2MI, sama seperti Mas dari UNS tadi yang juga FL2MI, tapi kalau aku FL2MI-nya di tahun kemarin dan juga di tahun 2018. Jadi Ketua Komisi 3 berturut-turut 2 di tahun pertama
Ketua Komisi di Legislasi dan Advokasi. Di tahun kedua di Pembinaan dan Hubungan Parlemen. Nah, oke. Aduh, stres nih, siang-siang. Pengen belajar legal drafting lagi. Iya, buah jambu, buah kedondong, senyum dulu dong. Yuk, pada senyum dulu. Udah siang-siang, udah mau hampir jam 12 ya ini. Tapi teman-teman masih semangat nih nuntut ilmu, senyum dulu. Nah, sebenarnya kita lanjut, sebenarnya apa itu sih? Sebenarnya pembentukan peraturan perundang-undangan atau bisa disebut legal drafting, yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Nah, teman-teman di awal kepengurusan itu pasti udah nyiapin nih di 1 tahun kepengurusan ini itu mau melakukan pembuatan peraturan di mana aja dan apa aja. Itu tahapan perencanaan. Di tahapan penyusunan, teman-teman mulai menyusun kerangka dari rancangan undang-undang tersebut. Nah, setelah di penyusunan, teman-teman bakal menghadapi beberapa istilahnya ada RDP, rapat dengar pendapat dengan Ormawa, dan lain-lain. Itu di penyusunan. Selanjutnya dari pembahasan. Pembahasan ini saat persidangan tadi. Selanjutnya ada pengesahan atau penetapan. Atau setelah dibahas dan setelah semuanya clear, itu akan disahkan atau ditetapkan. Yang terakhir itu pengundangan. Di mana pengundangan di sini yang dimaksud adalah setelah itu disahkan, maka akan diimplementasikan dari perundang-undangan tersebut. Maka di sini dapat dikatakan pembentukan peraturan perundang-undangan itu pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan sampai pengundangannya. Seperti itu. Nah, sebenarnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada apa aja? Ada 4 sebenarnya. Yang pertama, asas lex superior derogat levi inferior. Itu bisa dikatakan bahwasanya peraturan yang lebih tinggi itu mengesampingkan peraturan yang rendah. Contohnya nih, kita tahu bahwa adanya hierarki peraturan, hierarki perundang-undangan. Kalau misalkan di Indonesia, aku contohin. Di Indonesia itu ada hierarki peraturan. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di bawahnya ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau ketetapan MPR. Yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Selanjutnya di bawahnya ada peraturan presiden. Di bawahnya lagi ada peraturan daerah provinsi. Dan lagi ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, asas lex superior derogat levi inferior ini mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi itu mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Jadi kalau misalkan aku contohin di Undip nih, di Undip itu hierarki peraturan yang pertama yang paling tinggi itu ada PPO GBHK. PPO GBHK Undip. Di bawahnya ada PPO GBHK Fakultas. Selanjutnya ada peraturan mahasiswa, peraturan Senat mahasiswa. Di bawahnya ada lagi keputusan Senat mahasiswa. Dan yang di bawahnya lagi ada peraturan lembaga kemahasiswaan lainnya. Nah, di sini, teman-teman, asas dari lex superior derogat levi inferior ini mengesampingkan peraturan yang lebih rendah dari peraturan yang lebih tinggi. Jadi, disesuaikan dari kita nganut peraturan yang lebih rendah itu menganut dari peraturan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada asas lex spesialis derogat legi generalis, yaitu hukum yang bersifat khusus, mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Kalau di Indonesia nih contohnya apa? Ada KUHD, atau bisa kita sebut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan KUHPER, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di sana hukum ini, asas ini, mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Nah, yang ketiga adalah asas lex posterior derogat legi priori, yaitu pada peraturan sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Contohnya nih, DPM FE Untidar itu udah pernah bikin peraturan atau undang-undang terkait kaderisasi mahasiswa di tahun 2018. Setelah itu, teman-teman DPM FE Untidar juga bikin peraturan mahasiswa tentang kaderisasi mahasiswa di tahun 2020. Sehingga menurut asas lex posterior derogat legi impriori ini, pada peraturan yang sederajat, di mana sama-sama peraturan yang dikeluarkan oleh FE Untidar, peraturan yang paling baru itu melumpuhkan peraturan yang lama. Seperti itu. Jadi yang dipakai adalah peraturan yang paling baru. Dan itu diatur pada pasal penutup nanti. Yang terakhir ada asas peraturan perundang-undangan yang tidak boleh berlaku surut, retroaktif atau asas legalitas, yang mana dalam penegakannya asas peraturan perundang-undangan ini tidak boleh berlaku surut. Contohnya nih Undang-Undang 15 tahun 2013 tentang tindak pidana terorisme. Ya sampai sekarang walaupun udah 2020 tetap
peraturan undang-undangnya tidak boleh surut, ya tetap harus aktif, harus retroaktif, seperti itu. Nah, setelah kita tahu sebenarnya peraturan undang-undangan itu apa, dan asas dari pembentukannya apa aja, kita mulai dari naskah akademik. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman membuat sebuah undang-undang atau rancangan undang-undang, teman-teman itu idealnya itu membuat naskah akademik, yang mana naskah akademik ini merupakan hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya jika diperlukan terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan serta mengenai pengaturan masalah tertentu dalam suatu RUU. Jadi teman-teman, sebenarnya idealnya kalau misalnya teman-teman buat RUU itu disertai dengan naskah akademik. Nah, naskah akademik ini berisi hasil penelitian. Contohnya dari teman-teman FPU Tidar itu mau buat rancangan undang-undang tentang kaderisasi mahasiswa. Nah, kenapa sih perlu adanya peraturan itu? Sebenarnya data-datanya itu sebenarnya apakah mahasiswa itu perlu atau tidak, atau mahasiswa itu sebenarnya tidak perlu, itu diatur di naskah akademik, yaitu hasil penelitian dari kebutuhan mahasiswa Untidar apakah memerlukan terkait undang-undang dari kaderisasi mahasiswa ini. Nah, naskah akademik ini berisi apa aja? Yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Jadi teman-teman di sana bikin pendahuluan tentang kaderisasi mahasiswa. Yang kedua ada kajian teoritis dan kajian empiris. Kajian teoritis itu menganut pada teori-teori. Contohnya, oke, kita menganut teori bahwasanya kaderisasi itu memang diperlukan untuk istilahnya pengembangan dari potensi mahasiswa. Sebenarnya ada juga praktik empiris. Apakah dalam praktiknya kaderisasi mahasiswa itu benar-benar berjalan atau tidak? Dan bagaimana sih impact-nya dari hasil teori tersebut. Selanjutnya di bab 3 ada evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Contoh ketika sebelumnya sudah dibuat dan apakah sudah ada dalam implementasinya ada evaluasi dan analisis peraturan, maka ke bab 3. Selanjutnya di bab 4 itu ada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Nah, di sini di landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis nanti aku jelasin, itu ada sendiri. Itu berisi landasan-landasan terkait filosofi, sosiologis, dan yuridis dari apakah undang-undang yang ingin dibuat ini sudah berlandaskan filosofi, sosiologis, dan yuridis atau belum. Bab kelima ada jangkauan. Jangkauan ini mengatur sebenarnya undang-undang ini itu mengatur sampai sejauh mana jangkauannya. Kalau misalkan undang-undang ini dibuat oleh FE Untidar, maka jangkauannya satu fakultas. Dan satu fakultas untuk maba semester berapa atau mahasiswa semester berapa. Sebenarnya ada arah pengaturan. Arah peraturannya ini sampai mana? Apakah vertikal, horizontal, dan lain-lain. Ada juga ruang lingkup materi muatan undang-undang. Ruang lingkupnya itu mengatur sampai seluas apa. Dan yang terakhir ada penutup. Nah, pentingnya naskah akademik ini apa sih teman-teman? Pentingnya naskah akademik ini, jadi kalau misalkan teman-teman ketika di istilahnya teman-teman bukan digugat sih, kayak terlalu kasar kalau digugat. Dipertanyakan undang-undangnya apakah memang itu kebutuhan dari mahasiswa atau enggak, atau jangan-jangan itu memang hanya kepentingan beberapa dewan saja di DPM FPU 3. Nah, teman-teman bisa mengeluarkan naskah akademik ini. Inilah naskah akademik dari hasil penelitian yang sudah dikaji secara hukum oleh FPU 3. Sudah sesuai, datanya ada kajian teoritis bagaimana pentingnya kaderisasi mahasiswa tersebut, ada kajian praktik empiris bagaimana implementasi praktik dari teori tersebut, ada evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya ketika tidak ada undang-undang tersebut, ada analisis juga ketika peraturan itu dibentuk apa saja impact-nya, dan juga ada istilahnya ada yang melandasi, oh ini sudah berlandaskan filosofis, sudah berlandaskan sosiologis, sudah berlandaskan yuridis. Dan bab kelima mengatur kalau misalkan teman-teman masih istilahnya, oh FPU Tidar ngeluarin undang-undang nih, terus teman-teman mempertanyakan jangkauannya seluas apa, arah peraturannya seluas apa, dan ruang lingkupnya sebenarnya mengatur apa saja. Teman-teman bisa memberikan naskah akademik itu sebagai penguat atas data-data yang teman-teman sudah teliti dan terakhir ada penutup. Itulah pentingnya naskah akademik. Namun memang beberapa dari DPM ataupun Senat Mahasiswa, lembaga legislatif lainnya lah, itu memang masih belum menggunakan naskah akademik karena memang dirasa terlalu
seperti itu. Namun idealnya memang menggunakan naskah akademik. Nah, selanjutnya setelah kita tahu penyusunan peraturan perundang-undangan itu apa, asasnya apa, dan naskah akademik itu apa, kita masuk pada materi intinya, yaitu teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, karena dari masing-masing universitas itu bakal beda-beda, aku yakin di Undip dan juga Untidar, ataupun UI, ataupun UB, itu pasti ada beberapa perbedaan. Nah, di sini, dan itu menganut kemana? Dan itu menganut pasti di negara, karena student government itu representasi dari negara. Maka di sini aku coba ambil referensi dari Indonesia di pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, itu dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan perundang-undangan, yang mana diatur atau ketentuannya itu berada pada lampiran kedua Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Nah, dalam lampiran ini disebutkan atau dituliskan bahwasanya kerangka peraturan perundang-undangan itu ada 6. Yang pertama ada judul, ada pembukaan, ada batang tubuh, ada penutup, ada penjelas jika diperlukan, dan ada lampiran jika diperlukan. Nah, kita coba bahas satu-satu ya. Di judul itu ada penamaan penjudulan, atau bisa kita sebut kesingkatan atau gambaran dari keseluruhan isi per-UUan. Contohnya nih, undang-undang terkait kaderisasi mahasiswa itu mengatur banyak hal tentang trainingnya, tentang bagaimana dibatasinya pesertanya, dan lain-lain. Nah, kesingkatan atau gambaran dari keseluruhan isi per-UUan itu kan mengatur kaderisasi mahasiswa. Maka cukup istilahnya penamaan atau penjudulannya itu peraturan atau undang-undang tentang kaderisasi mahasiswa. Nah, selanjutnya penulisan judul perundang-undangan itu ditulis dengan huruf kapital atau di tengah margin, atau bisa dikatakan besar semua, caps lock semua, di tengah margin dan tanpa diakhiri tanda baca. Kayak gitu. Nah, pembukaan nih. Pembukaan itu terdiri atas frase dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nanti aku bakal kasih contohnya. Aku kasih contohnya waktu bedah undang-undang nanti di akhir. Frase dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa ini aturannya ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin. Diletakkan pada pembukaan suatu peraturan perundang-undangan dan mencerminkan kenapa sih perlu ada frase ini, yaitu untuk mencerminkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut yang dibentuk itu mengalir atau dipenuhi oleh rahmat Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya di pembukaan ini juga terdiri dari jabatan pembentukan peraturan perundang-undangan atau kita sebut sebagai si pembuat peraturan ini. Contohnya Presiden RI itu untuk UU Perpu dan PP. Kalau FE Untidar ya untuk peraturan mahasiswa dan mungkin juga SOP. Selanjutnya ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma. Jabatan pembuatan peraturan undang ini. Selanjutnya ada konsideran. Konsideran ini yang biasa kita dengar kata-kata menimbang. Konsideran ini diawali dengan kata menimbang. Juga kenapa sih perlu ada konsideran ini? Konsideran itu adalah alasan-alasan atas pertimbangan mengapa peraturan tersebut perlu dilakukan, perlu diperlukan lah. Nah, alasan-alasan ini tuh apa? Alasan-alasan ini memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan. Nah, berlandaskan apa? Berlandaskan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sebenarnya, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis itu apa sih sebenarnya? Nah, landasan filosofis itu berkaitan dengan rumusan atau norma-normanya untuk mendapatkan kebenaran. Jika dikaji secara filosofis dan sesuai dengan cita kebenaran, cita keadilan, dan cita kesusilaan, itulah landasan filosofis. Yang mana ketika mendapatkan sebuah kebenaran, ketika dikaji secara filosofis, itu sesuai dengan cita kebenaran, keadilan, dan yang terakhir adalah cita kesusilaan. Nah, selanjutnya ada landasan sosiologis nih. Landasan sosiologis itu apa? Landasan sosiologis itu menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan dari mahasiswa dalam berbagai aspek. Selanjutnya landasan yuridis. Landasan yuridis itu menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan-aturan yang telah ada.
Itu yang disebut konsideran atau menimbang. Nanti contohnya aku juga bakal kasih di akhir. Nah, ada juga dasar hukum. Dasar hukum itu mengingat atau kita sebut dengan memuat dasar-dasar kewenangan, pembuatan peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan yang memerintah. Contohnya nih, menimbang, bla bla bla, mengingat, dan seterusnya. Nah, selanjutnya dilanjut dengan diktum. Diktum itu penyebutan atau penulisan nama dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk, dan nama disesuaikan dengan nama yang tertulis. Contohnya, kata memutuskan, menetapkan nama peraturan perundang-undangan. Nah, biasa nih kalau misalnya habis sidang kan pasti disebutin konsideran, dasar hukum, dan diktum. Contohnya, menimbang, dan seterusnya, mengingat, dan seterusnya, memutuskan, menetapkan peraturan undang-undang tentang kaderisasi mahasiswa nomor sekian, tahun sekian, disahkan. Itu konsideran, dasar hukum, dan diktum di pembukaan. Seperti itu. Nah, setelah di pembukaan ada batang tubuh tadi. Batang tubuh ini memuat rumusan-rumusan yang merupakan substansi dari perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal-pasal. Nah, terdiri dari apa aja? Ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan sanksi jika diperlukan teman-teman, ketentuan peralihan jika diperlukan juga, dan ketentuan penutup. Nah, membuat rumusan yang merupakan substansi dari perundang-undangan yang dibentuk, dirumuskan. Nah, ketentuan umum, materi dan ketentuan sanksi itu apa? Ketentuan umum itu berupa pengertian-pengertian atau definisi-definisi, istilah-istilah, dan singkatan-singkatan. Contohnya nih, DPM FE Untidar buat undang-undang terkait kaderisasi mahasiswa. Maka di ketentuan umum itu berisi juga tentang pengertian-pengertiannya. Contohnya, kaderisasi mahasiswa merupakan bla 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 bla. DPM FE Untidar merupakan bla 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 bla, mahasiswa merupakan bla 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 bla. Nah, semua istilah-istilah itu dirangkum di ketentuan umum, berada di ketentuan umum. Nah, selanjutnya ada pengaturan materi. Pengaturan materi ini diletakkan setelah ketentuan umum, dikelompokkan ke dalam bab berdasarkan pokok persoalan agar terdapat keterkaitan antar pasal, dimulai dari pokok, cabang, dan ranting persoalan. Nah, perbedaan bab dan pasal di sini, bab itu berdasarkan pokok persoalan, sedangkan pasal itu merupakan keteraturan antar masing-masing persoalan dalam bab. Dimulai dari pokok, cabang, dan ranting persoalan. Nanti aku kasih contoh. Dan terakhir ada ketentuan sanksi. Ketentuan sanksi itu diletakkan setelah materi pokok per-UUan, berisi ancaman hukuman terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan yang dirumuskan. Contohnya, ketika mahasiswa itu tidak mengikuti kaderisasi, maka sanksi-sanksi yang dapat diberikan meliputi sanksi ringan, maka akan dilakukan gini-gini, bla bla bla. Ketika sanksi yang dilanggar sedang, ketika sanksi yang dilanggar berat, itu ada masing-masing diatur di ketentuan sanksi. Selanjutnya ada ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan ini merupakan ketentuan untuk menyesuaikan penerapan per-UUan terhadap keadaan yang ada pada waktu peraturan perundang-undangan berlaku. Ini jika diperlukan ya, terdiri dari bagaimana sih peralihan keadaan yang ada atau sedang berlangsung ke dalam kekuasaan per-UUan yang baru. Biasanya ini buat peraturan-peraturan yang memang bentuknya dinamis sih. Penentuan masa peralihan atau waktu peralihan, dan tentang bagaimana ketentuan per-UUan lain yang ada hubungannya dengan masa yang diatur dalam per-UUan yang baru. Maka itu dimasukkan ke dalam ketentuan peralihan. Nah, ketentuan penutup itu meliputi penegasan terhadap tidak berlakunya undang-undang yang lama. Ketika berlakunya undang-undang berapa? Happy Trisabella tadi, penegasan terhadap tidak berlakunya undang-undang yang lama ketika berlakunya undang-undang yang baru itu termasuk asas pembentukan peraturan keberapa? 3. Di atas leg posterior derogat legi priori, di mana pada peraturan derajat peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Sebenarnya ketentuan tentang pokok produk per-UUan untuk pelaksanaan lebih lanjut yang bersangkutan. Sebenarnya ada ketentuan mengenai penyingkatan nama dari per-UUan, ketentuan mengenai saat berlakunya per-UUan. Ini biasa disebut di akhir. Lalu mulai dari disahkannya undang-undang ini. Dan terakhir mengenai perintah perundangan. Bagian akhir memuat rumusan perintah mengenai dan penempatan tentang perundangan, penandatanganan, pemecahan atau penetapan
melaksanakan peraturan perundang-undangan biasa di akhir ada ditetapkan di Magelang 12 September 2020, Presidium 1, Presidium 2, Presidium 3 di penandatanganan ini. Nah, peraturan perundang-undangan akhir berjalan. Nah, di pasal 11 yang tadi jika diperlukan itu bertujuan agar tidak... Maaf Mas Firdaus, suaranya agak kemeresek atau Mas? Oh, halo, tes. Iya, masih ada getar Mas. Udah jernih belum? Ya sudah Mas. Nah, oke, kita lanjut ya di penjelasan yang tadi tidak wajib sebenarnya. Itu bertujuan agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dengan maksud pembentuk dan berfungsi membantu memakai agar pembuat memahami agar mudah memahami latar belakang isi dan maksud dan tujuan. Nah, penjelasan ini biasa paling akhir sebelum lampiran itu pasal 1 sudah jelas, pasal 2 sudah jelas, pasal 3. Nah, ini biasa digunakan ketika ada pasal-pasal yang dirasa bahwasanya bisa menimbulkan tafsir ganda. Seperti itu, maka dibuatlah pasal penjelas di akhir. Tentunya ada lampiran. Lampiran juga nggak wajib, itu berupa suatu gambar atau lambang, peta lokasi, bisa jadi peta lokasi, grafik, atau mungkin sistem perhitungan. Contohnya mungkin undang-undang pemilihan umum raya, itu ada sistem perhitungannya. Mungkin bisa dilampirkan jika memang itu tidak bisa dipisahkan dengan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Nah, sebenarnya paling sering dibuat oleh lembaga legislatif itu undang-undang dengan SOP. Nah, perbedaannya apa sih? Undang-undang itu merupakan seperangkat peraturan yang tertulis yang dibuat oleh lembaga legislatif yang sifatnya mengikat dan dalamnya termuat sanksi normal. Gampangannya perbedaan antara SOP dan undang-undang ini, SOP itu mengatur tentang prosedur, tata cara di dalamnya, sedangkan undang-undang ini legal standing yang merupakan seperangkat peraturan yang mana di dalamnya termuat sanksi norma dan dibuat oleh lembaga legislatif. Nah, ini aku kasih contoh. Ini tadi ada pembukaan, kalau misalkan teman-teman tadi menyimak dengan baik, di pembukaan itu ada judul di sini judulnya Peraturan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro nomor 3 tahun 2015 tentang Kode Etik Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro. Sebenarnya ada frase dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Di sana ada dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Sebenarnya di bawahnya ada jabatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka ditulis Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro. Nah, selanjutnya ada konsideran. Nah, ini konsideran teman-teman menimbang bahwa anggota Senat Mahasiswa mempunyai kedudukan sebagai wakil mahasiswa dan seterusnya. Nah, di konsideran tadi berisi alasan-alasan pertimbangan mengapa peraturan tersebut dibentuk. Ini disebut konsideran, ada menimbang. Nah, mengingat itu apa? Termasuk apa? Saya kebun polo. Murdani telepon. Mengingat di dasar hukum. Dasar hukum mengingat. Nah, dasar hukumnya apa aja sih dari peraturan itu? Dari peraturan dari kode etik ini yang pertama ada Undip nomor 4 tahun 2014 tentang organisasi kemahasiswaan, ada pedoman pokok organisasi kemahasiswaan Undip tahun 2017, ada garis-garis besar haluan kerja. Inilah dasar hukum dibentuknya kode etik tersebut. Selanjutnya ada diktum. Tadi diktum memutuskan, menetapkan peraturan mahasiswa Universitas Diponegoro tentang kode etik Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro. Ini yang disebut diktum. Nah, selanjutnya kita masuk batang tubuh. Batang tubuh tadi yang pertama ada ketentuan umum. Nah, di sini ketentuan umum di bab 1. Pasal 1, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Senat Mahasiswa, nah berisi istilah-istilah. Berisi istilah-istilah, pengertian-pengertian atau singkatan-singkatan. Senat Mahasiswa Undip itu apa? Yang selanjutnya disingkat SM Undip adalah lembaga tinggi. Anggota SM Undip adalah perwakilan. Badan kehormatan SM Undip adalah badan yang dibentuk. Nah, ini berisi tentang pengertian-pengertian, istilah-istilah, dan singkatan-singkatan. Ini salah satu contoh dari materi pokok. Ini aku ambil di bab kedua tentang bagian ke-6, kejujuran dan kedisiplinan di pasal 6. Yang mana materi pokok ini mengatur materi-materi yang sebenarnya inti dari undang-undang ini. Nah, ini ada ketentuan sanksi tadi jika diperlukan. Yang tadi masuk ke bab 5 di sini, di pasal 11. Nah,
Di sanksi ini mengatur berisi ancaman hukuman terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan yang dirumuskan. Nah, ketika tadi ada anggota Senat Mahasiswa Undip yang melanggar, maka ada sanksinya yang diatur pada ketentuan sanksi. Di sini nggak aku contohin dari ketentuan peralihan karena itu nggak wajib. Nah, di sini ada pasal penutup di ketentuan penutup tadi berisi penegasan terhadap tidak berlakunya undang-undang yang lama ketika berlakunya undang-undang yang baru. Ini contohnya. Peraturan yang semundip tentang kode etik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Nah, dengan disahkannya peraturan ini, maka peraturan mahasiswa nomor 3 tahun 2017 tentang kode etik Senat Mahasiswa Undip dinyatakan tidak berlaku. Di sini disebutkan ketentuan penutupan tersebut. Nah, ini ada sedikit kata-kata akhir karena waktunya juga udah mau selesai. Dalam persidangan, kamu akan banyak bertemu kepentingan. Pilihanmu untuk ditindas atau bangkit melawan karena diam adalah sebuah pengkhianatan. Terima kasih. Sampai jumpa di persimpangan jalan saat kita, aku dan kamu membawa perubahan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa ya materinya sudah selesai Mas Ade Firwardawis. Pembahasannya sangat santai sekali. Semoga teman-teman memperhatikan dengan seksama untuk dapat diambil ilmunya. Baik, sebelum memasuki diskusi tanya jawab, saya akan membacakan lagi aturan main diskusi, di mana nanti akan ada satu termin dan akan diisi oleh 3 penanya. Dan untuk peserta diskusi yang ingin bertanya, silahkan memilih fitur raise hand yang ada di bagian partisipan di sebelah pojok kanan bawah atau menuliskannya di room chat. Dan untuk para peserta yang belum mengaktifkan kameranya, diharapkan untuk mengaktifkan kameranya agar wajah cantik dan gantengnya terlihat. Ayo, boleh nih teman-teman nanya terkait legal drafting, bagaimana sih pembentukan peraturan, atau mungkin teman-teman boleh bertanya lebih dari itu. Kayak contohnya dari tadi di penyusunan. Nah, di penyusunan ini teman-teman bisa jaring aspirasi dari mana aja, itu juga bisa teman-teman tanyain. Kalau misalkan teman-teman memang ini kan dasar ya sebenarnya, dan legal drafting memang materi yang lumayan berat, karena memang dari fungsi lembaga legislatif pertama, yaitu fungsi legislasi, di mana legal drafting ini merupakan hal yang sangat krusial dan vital ketika seorang legislator atau seorang dewan itu tidak mengetahui bagaimana penyusunan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Boleh, bebas mau nanya. Mungkin mau nanya yang lain juga boleh, Instagram atau WhatsApp juga boleh. Masih single atau sudah sold out, Mas? Masih, Mas. Saya masih available. Ya. Untuk yang cewek-cewek silahkan mengantri, barangkali Mas Ade ada yang terpincut. Oke, silahkan bagi peserta yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan atau menuliskannya di room chat. Terima kasih. Buka lagi. Mas, izin masuk boleh, Mas? Oh, boleh. Silahkan Mbak Husnul Khotimah. Ini nggak apa, langsung nggak ditulis. Nggak apa-apa. Silahkan. Ini langsung nggak apa? Iya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul dari Prodi Fakultas Ekonomi Universitas Cidar mau bertanya. Itu Mas, biasanya kan kalau sidang itu kan presidium atau MC-nya itu kan kayak ngasih tawaran kan buat ini bahasnya per pasal. Lah itu yang aku tanyain itu kelebihan sama kekurangannya jika bahasanya itu per pasal atau per itu gimana? Oh iya.
Bisa langsung aku jawab atau ditampung dulu ini moderator? Bisa langsung dijawab, Mas. Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagus pertanyaannya terkait teknis ya, terkait teknis ketika itu disidangkan atau ingin di pengundangannya. Nah, kekurangan, minus, dan plus atau kelebihan dari dibahas per bab dan per pasal itu. Yang pertama, bab tadi kita bahas bahwasanya bab itu mengatur dari pokok-pokok permasalahan. Iya enggak? Tadi di slide-ku, di pokok permasalahan. Nah, keuntungannya dari pokok permasalahan itu ketika istilahnya diatur di bab, ketika dibaca atau dibahas per bab, maka yang pertama kan pokok-pokok pembahasan itu akan lebih mudah, atau istilahnya kita nggak keluar dari pokok pembahasan itu. Kalau misalkan kita bahas per pasal nih, bahas per pasal itu pertama terlalu singkat, ada pasal-pasal yang terlalu sedikit, dan itu cenderung tidak efisien dalam waktu persidangan. Namun keuntungannya di mana? Keuntungannya kita bakal bisa lebih rinci dalam istilahnya dalam menganalisis sebuah rancangan undang-undang. Kalau misalkan per bab, oke, kita lebih efisien juga dan mengatur pokok, di mana kita langsung berbicara mengenai pokok itu tersebut. Nah, kekurangannya di bab ini kalau misalkan kita langsung bahas per bab, yaitu masih kurang rinci ketika memang ada para dewan atau para senator tersebut tidak membaca dengan baik. Bisa aja kelewat. Dan juga kalau misalkan dibaca per bab, dalam istilahnya dalam instruksinya, bisa ke atas, bisa turun. Contohnya nih, dalam bab 3, itu mengatur ada 4 pasal. Nah, kalau misalnya kita baca per bab, oke, kita pokoknya, memang kita dapat pokok mengenai permasalahan tersebut. Namun, ketika dibaca per bab, ada memang mahasiswa-mahasiswa atau dewan-dewan yang istilahnya tidak membaca dengan seksama, jadi ada beberapa kecolongan. Iya enggak? Memang keuntungannya ya efisien, dan juga kekurangannya ketika dibahasnya per bab itu, contoh nih ada instruksi of order, kita bahas pasal 16, habis itu order lagi pasal 15, order lagi pasal 17, jadi nggak beraturan dan kurang rapi sistematikanya gitu. Cuma untuk istilahnya untuk efisiensi waktu dan juga efisiensi dari pokok pembahasan, maka memang lebih disarankan untuk per bab. Cuma kalau misalkan emang pengen lebih rinci dan takut ternyata ada gugatan nanti di akhir, bisa istilahnya dibahasnya per pasal, seperti itu. Bagaimana Mbak Husnul Khotimah? Apakah sudah terjawab? Masih di tempat atau sudah terputus sambungannya? Oh iya, sudah. Oke, untuk penanya selanjutnya yaitu Mas Haifar Amruyan Al-Hasan. Untuk silahkan jika ingin bertanya langsung boleh di-unmute mikrofonnya. Silahkan. Sudah menuliskan di chat untuk Mas Haifar dari Prodi Pertanian Untidar. Izin bertanya Mas, untuk penyusunan legal drafting harus selesai dalam jangka waktu berapa hari setelah persidangan? Terima kasih. Penyusunan persidangan, sebentar. Coba. Tadi di urutannya saya sebutkan bahwasanya, terima kasih atas pertanyaan terlebih dahulu. Oke, kita bahas dari awal ya. Tadi terkait sebenarnya teknik penyusunan, urutan teknik penyusunan itu apa aja. Yang pertama tahap perencanaan. Teknik penyusunan, setelah itu baru pembahasan, baru pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Jadi setelah kita rencanakan, kita susun. Setelah kita susun, kita RDP-in ke masing-masing mitra, kita bahas, kita sahkan atau tetapkan, dan kita undangkan. Nah, jangka waktu dari pembahasan atau penyusunan ini, penyusunan sampai pembahasan itu tidak ada waktu yang mengatur berapa lama. Contohnya aja ya, aku contohin dari negara kita, RUU PKS. RUU PKS itu draftnya udah dari kapan? Pembahasannya apakah sampai sekarang sudah selesai? Pengesahannya juga belum. Dan itu apakah istilahnya ada waktu tenggat atau tidak?
jika kita menganut soal ada legalnya atau tidak, itu tidak ada. Kenapa? Karena pembahasan di sini bisa saja memang sampai berhari-hari, berbulan-bulan, tergantung kesulitan dari RU tersebut. Contohnya juga RU Cipta Kerja, RUU yang tidak pernah selesai. Contoh kalau teman-teman buka prolegnas di MPR RI atau di DPR RI, prolegnas DPR RI, teman-teman bisa cek di sana. Itu ada RUU, banyak RUU 2020 sampai 2024, namun yang diupdate sekarang masih 2020. Di sana tidak ada jangka waktu dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan, atau penetapan maupun pengundangan. Contoh aja nih, di Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja, itu di tahun 1970 sampai sekarang diundangkan dan belum ada perubahan. Memang dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan, itu memang tidak ada jangka waktu. Jangka waktunya sebenarnya kalau misalkan di Dewan Mahasiswa ya sampai istilahnya sampai masa kepengurusannya selesai, itu pun masih bisa diteruskan sama kepengurusan di tahun selanjutnya, seperti itu. Jadi sebisa mungkin diselesaikan dengan sebaik mungkin dan sesingkat mungkin karena memang kepengurusan kita hanya 1 tahun gitu. Terima kasih Mas Ade Firdaus atas jawabannya. Masih satu penanya lagi kami buka jika ada yang ingin bertanya. Kepada peserta dan panitia, mohon mengaktifkan kameranya. Kalau DPM FE Untidar, produk legislasi yang mau digolin 1 tahun ke depan apa aja nih sampai hari kepengurusan? Halo Mas Ade, selamat siang. Halo. Selamat pagi, siang. Buat DPM FE sampai saat ini yang komisi legislasi belum begitu produktif, tapi masih dalam proses perancangan. Ini masih dalam proses perancangan berkaitan dengan bersama dengan teman-teman eksekutif dengan BEM ini sedang menyusun tentang BSO, peraturan tentang BSO di fakultas. Kemudian kemarin juga udah perbaikan undang-undang pola kaderisasi seperti itu. Baru 2 itu sih. Untuk di Undip sendiri yang lain bagaimana Mas? Peserta mungkin ada yang mau ditanya. Nah iya, feel free nih sebenarnya kalau misalkan dari DPM FE Untidar pengen main-main ke Undip, itu bisa, nanti bakal dijelasin secara rinci. Kebetulan kemarin juga udah beberapa, ada DPM IPB itu udah main ke SMFPIK Undip, FE juga udah kemarin, FE Undip juga udah main, mungkin nanti istilahnya DPM FE Untidar bisa main ke Undip. Nah, produk legislasi apa sih yang ditargetin dari SMFPIK tahun ini buat 1 tahun ke depan? Yang pertama, itu ada peraturan mahasiswa tentang tata beracara, kedua tentang kode etik, ketiga tentang pergantian antar waktu, keempat ada reses senator, yang selanjutnya ada standar SOP tentang penilaian kerja senator, SOP tentang reses senator, juga ada peraturan mahasiswa tentang anggaran organisasi mahasiswa terbaru, yang menyesuaikan dengan masa pandemi, ada SOP anggaran organisasi mahasiswa juga, ada peraturan mahasiswa UU pemakzulan KBM dan Wakabem itu yang mengatur tentang bagaimana sih bisa KBM dan Wakabem itu dicopot atau dimakzulkan dari sebelum masa istilahnya masa jabatannya berakhir. Itu ada juga peraturan mahasiswa tentang kelompok studi itu udah selesai, hampir semua itu udah selesai draft, tinggal disidangkan nanti di bulan Oktober. Ada juga tentang perma kaderisasi,
Dan terakhir itu ada perma mengenai unit kegiatan mahasiswa fakultas. Itu sih dari istilahnya produk legislasi atau rancangan undang-undang yang ingin ditargetkan tahun ini selesai. Seperti itu. Ternyata sudah sangat banyak sekali ya Mas, ternyata rancangannya. Iya, biar tahun-tahun ke depan itu nggak perlu pusing lagi soal legal standing-nya. Ya, Mas. Terima kasih dari Mas Ade Firdaus Triagusta yang sudah berbagi ilmu, sharing, materi, dan sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Tiba saatnya kita di akhir acara. Sebelumnya izinkan saya membacakan poin-poin materi pada kesempatan kali ini, yaitu terdapat banyak pengetahuan dan pemahaman baru mengenai penyusunan peraturan pada level dasar, pembekalan konseptual mengenai dasar ilmu perancangan peraturan dan landasan kewenangan pembentukan peraturan, dan pembekalan keterampilan dalam menyusun rancangan peraturan. Baik, itulah tadi diskusi kita yang terakhir dalam serangkaian acara training legislatif dasar DPM FE Untidar. Untuk Mas Ade Firdaus Triagusta, terima kasih sekali sudah mau berkunjung di DPM FE Untidar meskipun secara daring. Terima kasih juga. Terima kasih juga sudah diberikan kesempatan untuk berbagi atau sharing terkait legal drafting ke teman-teman DPM FE Untidar. Semoga saat pandemi sudah selesai bisa main ke Untidar ya Mas. Nah, ditunggu ya. Iya, siap Mas. Ya, terima kasih. Materi yang sangat luar biasa dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Tiba kita pada akhir acara, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber Mas Ade Firdaus yang sudah sangat menyempatkan waktunya, kuotanya. Dan kami tidak rugi untuk untuk hadir di acara kali ini. Terlebih rupa dari Mas Ade Firdaus yang enak dilihat. Akhirnya mohon maaf apabila saya ada kesalahan baik tutur kata maupun tindakan. Saya Putra Arif Budiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memimpin materi yang luar biasa dan kepada pemateri yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Acara selanjutnya yaitu penutup. Tetapi sebelum acara saya tutup, saya ingin meminta salah satu dari peserta untuk menyampaikan pesan-pesan pada acara kali ini. Monggo silahkan. Mungkin dari perwakilan peserta. Kalau tidak ada, terpaksa saya tunjuk ya. Yang saya lihat. Silakan kepada Saudari Rika Silvia Ningsih. Monggo silakan sampaikan kesan-kesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman menjelang siang. Jadi dari kesan-pesan di acara training kali ini menurut saya banyak ilmu yang saya dapatkan dari materi 1 sampai materi 4. Ya walaupun kadang sedikit ngantuk karena kita juga online gak tatap muka kan. Kalau misalkan online tuh lebih interaktif, kalau offline tuh lebih interaktif, tapi kalau online seperti ini kan kita harus menghadap ke layar terus, yang bikin sedikit agak mengantuk. Kayak gitu aja sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Rika Sylvia yang sudah menyampaikan pesan-kesannya. Saya Retno Kiarsi selaku pembawa acara pada pagi menjelang siang hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau perbuatan yang saya lakukan salah atau hilaf. Oh ya, saya ingatkan kembali untuk yang belum presensi, mohon secepatnya presensi. Untuk materi yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara Training Legislatif Dasar Fakultas Ekonomi 2020 ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.